الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلي وسلم آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلي وسلم آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلي وسلم آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah wa PBNU mungkin siapati sebuah sesajen orang kiai-kiai mati. Alhamdulillah acara Rasul Sakit PBNU 29 ini wau sampun dibuka awal isi besar. Sebelum kita mulai acara Rasul Sakit, karena dulu monggo kita niatkan jauh-jauh sama nasihat sakit Robi Syuriah PBNU Sumatera Selatan. Tumajon panjenenganipun Romo William Jabuti wonten Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segenap pengurus kabar yang lain yang aktif dapat hadir di majelisnya ini, dan segenap peserta LBC dari masing-masing kabar. Rahimahullah, alhamdulillah syukur kita sekalian pada saat ini dengan niat ikhlas dan dengan niat solihah kita dapat bersilaturahmi, bertemu, bertatap muka dengan saling sehat walafiat. Mudah-mudahan niat solihah kita ini ibadah kepada Allah, meningkatkan ilmu Allah, diri Allah, berikan ridho, rahmat dan sayangnya kepada kita sekalian. Para segenap peserta Rasul Sakit Allah segenap pengurus NU baik yang maupun dengan kemarin saya hanya ingin bercerita sedikit untuk semangat kita berjuang di nasional melalui hadis sunnah wal jamaah berdiam. Dia tentunya ini menanamkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, yang tentunya diwujudkan dengan kita mengikuti meniru apapun kalimat dari Rasulullah SAW. Belum lama ini berkenaan dengan situasi yang di Jakarta ini. Kemarin itu saya didatangi dari Kapolres Timur, suruh menyampaikan pesan dan kesan, tentunya melalui WA mengenai kedamaian, dan kami sampai provokasi pengabaikan agama desa seperti ini bahayanya. Tapi saya yakin kepada pihak keamanan, yaitu termasuk kepolisian, insya Allah itu yang
pusat itu biasanya paling banyak yang di tingkat pusat itu seperti itu mungkin ada sebagian juga di tingkat wilayah atau di provinsi. Insya Allah di kabupaten itu tidak sampai. Insya Allah tidak sampai. Dan mudah-mudahan dengan ini kita berdoa bersama. Mudah-mudahan negeri kita ini terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena semua itu tidak akan membutuhkan kepada kita nampaknya bisanya berdoa mohon kepada Allah. Ini kita doakan mudah-mudahan mereka sadar bahwa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah begitu santunnya ini bahkan ada yang menceritakan sampai diludahi dia malah mencari orang yang meludahi. Dan ini tersebut ternyata kita cinta kepada Rasulullah. Berarti kita harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah Nabi-nya. Bapak-bapak kiai termasuk bagian dari Nabi. Ini belajarnya itu dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak boleh terjebak kepada provokasi itu. Dan sampai tak ngomong termasuk yang hadir ini adalah tokoh masyarakat. Maka sampaikan kepada masyarakat itu dengan santun. Ini loh yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sampaikan kepada mereka sejarah Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah, bukan negara Islam. Setelah Rasulullah itu mampu menyelesaikan perpecahan intern antara suku Aus dan suku Khazraj. Setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, hanya dalam waktu 10 tahun berhasil Rasulullah itu mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj yang saling berkuat itu ibaratnya sepanjang masa. Setelah itu baru Rasulullah mempersaudarakan antara Muslim dan non-Muslim. Ini antara Muslim dan non-Muslim. Di situ yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah ada ukhuwah Wasatiyah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, bahkan tambah lagi ukhuwah berdirinya persaudaraan sama makhluk termasuk akhir hewan-hewan yang ada di sekitar kita ini harus kita asihani. Karena kita berjaya dengan semua inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebab ini Allah itu masih panjang untuk membahas masalah itu. Dan ini yang penting bagi dokter untuk generasi muda nanti apa ke diri ke kelompok-kelompok menyampaikan daripada aliran atau paham Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa mencapai sekian. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akan berkonsultasi dengan Pak Syekh bin Hasan untuk masyayikh, kiai beserta Rasul Masail dari Sumatera Selatan, acara Rasul Masail dimulai. Akan pertama untuk moderator pertama dimohon kepada pengantin baru Ustaz Jihadi itu. Ini manten hanya Provinsi Moderator Ibn. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Sahabatul muhtaramin wa alim ulama bil khusus para bil khusus oleh Suriah BWFU Sumatera Selatan YDI Afandi Bidang dan seluruh para kiai yang hadir di acara Baitul Masail yang ke-29. Alhamdulillah syukur pada siang ini kita dapat berkumpul dengan kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan acara rutin dari LBM PWNU yakni Baitul Masail. Sebelum kita bahas, mari kita baca Fatihah. Semoga acara kita lancar. Ilah dunia wa dunia yang solihah pada masalah soleh. Al-Fatihah. Ada 4 soal untuk Baitul Masail kali ini. Langsung saja yang pertama saya bacakan soalnya. Nanti dari bapak-bapak. Untuk sebelumnya dari teman-teman yang belum menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia, harap untuk menempatinya. Mari ini masih kosong, mari ini monggo tidak boleh. PC mari ini ada. Oh ini Pak Salam. Oh dari Pak Tum. Mari ini Mas Tobi. Saya bacakan soal yang pertama. Mari kita mulai. Soal pertama judulnya aksi boikot produk Prancis terkait karikatur Nabi. Deskripsi masalahnya nanti kalau kurang jelas dengan pertanyaan saya bacakan. Pembuatan dan penerbitan karikatur dengan diatasnamakan sebagai Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh salah satu majalah di negara Prancis memang sangat melukai perasaan setiap Muslim, sebab sosok sang Nabi SAW yang agung tak sepantasnya diimajinasikan dengan apapun, terlebih dengan bentuk karikatur. Ditambah pernyataan Presiden Prancis Macron, namanya Macron, kalau di Indonesia makan dulu. Ditambah pernyataan Presiden Prancis yang dinilai semakin menyakiti kaum Muslim. Reaksi dunia atas kasus ini pun beragam. Di antaranya menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk dari Prancis. Ini dari deskripsi masalah yang pendek ini mungkin kurang jelas. Monggo, ini soal dari PCSU Musirawas. Saya
Alhamdulillah. Oh ya. Monggo mic-nya dikasihkan ke LPDP dari Ubah. Ini kaitannya. Silakan kalau ada yang dipertanyakan tentang deskripsi, monggo dari PCN Ubah. Yang mengubah tanyakan tentang deskripsi ini, apakah semua produk Prancis itu mesti yang memproduksi Yang memproduksi apakah pasti semua produk Prancis itu adalah produk non-muslim? Terima kasih. Terus selanjutnya yang ingin ditanyakan tentang deskripsi. Bila deskripsinya terlalu pendek, sedangkan realita dari kasus ini kan melibatkan banyak hal-hal yang mungkin ingin diperjelas oleh para musyawirin maupun kalau cukup ini akan saya berikan ke Sahil. Jadi Sahil ada apa? Musik apa? Oh, diwakilkan ketua NBMB masih di pelajaran musyawarah masih di pelajaran, jadi Sahilnya diwakilkan ke ketua LBM sebagai ketua IO Abu Balap Barangkit. Ini Pak Ketua, apa pasti produk Prancis itu diproduk oleh non-muslim? Maksudnya sih membuat gitu. Nah itu monggo. Oh, dari Timur. Iya, betul. Dengan sini. Assalamualaikum. Dari mana? Oh, dari Oku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saat ini dipercaya alangkah baiknya kalau produk-produk itu produk Prancis itu di barang-barang Terus ada lagi serangkaian nanti ketua LBM ketika klarifikasi langsung selesai. Monggo dari mulai monggo Pak Toti. Setelah diploma atau anjuran untuk menghapus dari orang-orang Islam karikatur itu, ada yang dijelaskan. Apakah langsung karikaturnya dihilangkan atau dibiarkan? Karikatur yang menggambarkan itu di tengah jalan itu ada situ ada informasi, kemudian dihapus, dihentikan, atau terus dibiarkan. Ya, mungkin yang lain. Oke, juga ini. Nah. Jadi kita sore dari Ubah yang ditanyakan apakah produk negara Prancis itu sudah pasti diproduk oleh non-muslim, sedangkan realitanya warga negara Prancis itu juga multi agama seperti di Indonesia. Yang kedua, dari teman-teman LBM Oku ini meminta contoh-contoh produk Prancis itu kayak apa? Saya Amerika Coca-Cola, ya Pepsi. Kalau Prancis itu apa? Kemudian orang ini mempertanyakan setelah terjadi gelombang protes dari seluruh dunia, nah ini nasib karikatur yang di majalah itu dihapus atau dibiarkan? Monggo.
Jadi awal dari masalah boykot produk Prancis ini penyebab pertamanya adalah berawal ketika seorang guru tewas. Guru di Prancis tewas dipenggal kepalanya oleh muridnya. Kenapa dia penggal kepalanya? Karena dia di kelasnya menunjukkan sebuah karikatur daripada yang di atas namakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah guru ini menunjukkan karikatur yang di atas namakan Kanjeng Nabi, ada seorang murid yang memenggal kepala guru tersebut. Usai peristiwa mengenaskan itu, Macron, Presiden Prancis, mengumumkan tidak akan mencopot karikatur yang dibuat oleh salah satu majalah satir di Prancis. Tetapi tetap terus ada. Karikatur ini tetap terus ada. Nah, dan bahkan Presiden Macron mengatakan agama Islam ini adalah agama yang radikal. Dengan bukti pengikutnya ini rela berani menggunakan kepala seorang guru hanya gara-gara gambar menurut Presiden Macron. Nah, dari pernyataan Presiden Macron itu tadi menyebabkan marah dunia. Nah, di antaranya adalah pemboikotan produk-produk Prancis. Produk Prancis yang paling banyak masuk ke Indonesia dari segi fashion adalah Hermes, dari tulisannya Hermes, tapi modelnya Hermes, Louis Vuitton, pokoknya tas-tasnya biasanya dipakai untuk